Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi video yang kemarin, kita kan bilang gimana caranya kita memperpendek waktu libur alias waktu operasional mesin off-nya itu, gimana cara kita bikin sependek mungkin ya. Nah, ini kita sekarang kalau kedengaran ya ada kumandang takbir, kita malam takbiran, kita kan nggak mudik nih. Kita sempetin ke toko buat nyalahin mesin ya. Kita nyalahin mesinnya tuh, ini komputer juga kita nyalahin tuh, barangkali mau tes print. Oke ya, mesin ininya juga kita nyalahin tuh, mesin yang kecilnya. Jadi kita ada dua mesin yang akan kita maintenance, yang mana kebetulan ini kita mesin yang kecil ini nih tes printnya tuh harus lewat komputer ya. Jadi kita nggak usah repot-repot, buka aja maskernya. Jadi kita nggak usah repot-repot ngeprint sebenarnya. Kita tinggal tes nozzle aja. Kalau misalkan ada yang bolong, segera di cleaning gitu supaya keringnya itu nggak berkepanjangan gitu. Kita buka dulu ya. Kita buka, kameranya bisa ditukar nggak nih? Kameranya nggak bisa ya kalau lagi video ya, kita gini. Jadi kita tinggal, kalau misalkan di order list kayak gini, kita tinggal print control setting mesin ini. Nah, kita tinggal pilih cleaning eksekusi normal aja ya. Tuh, jadi kayak gini. Ini dia lagi sleep ya, kalau kita operasi. Nah, sekarang mesinnya udah operasi. Kita cukup cleaning aja. Mudah-mudahan gak ada yang bolong. Kalau ada yang bolong, ini kita cukup, maksudnya cek nozzle aja ya. Kita cukup cek nozzle aja. Kalau misalkan ada yang ada yang bolong, langsung kita cleaning. Kalau nggak ada yang bolong juga nggak apa-apa, karena dia udah, ya istilahnya udah headnya itu udah kepake tuh, set itu kan, jadi istilahnya manasin lah gitu ya kan. Nah, ini PR nih ya, kita terakhir kita nyetak kanvas. Jadi kemarin ada yang nanya, emang bisa pakai cetak kanvas? Bisa kok nih tuh. Ini bahannya bahan kanvas. Nanti kita kalau bahan kanvas bukan nggak bisa ya, sayang kalau buat pakai cleaning karena harganya lumayan. Nanti kita ganti dulu papernya ke paper biasa gitu ya kan, sebelum sebelum kita cleaning gitu ya kan. Sebentar nih, kita taruh dulu handphone deh. Ini kita juga mau pergi ya, jadi saya mau pergi ke mudiknya deket. Kita sempetin dulu ke sini gitu buat maintenance si mesinnya. Sekarang kita ngecek. Ini gampang banget ya, ganti papernya tinggal cepet aja. Ini papernya kita amanin ke tempat yang aman ya. Oke, tadi ada telepon. Nah, sekarang ini kita udah ganti paper biasa ya. Jadi kalau teman-teman papernya kanvas, jangan buat cleaning ya. Yang ini sih sayang, sama nggak bisa dipotong manual, nggak bisa dipotong auto. Kita masukin. Nah, oke, kita tunggu dulu ya. Oke, jadi setelah kertasnya dipasang, jangan lupa ya, ini garisnya jangan yang rata ya, tuh pas garis sini garis stoppernya, terus di bawahnya sampai batasnya, lo ngerti deh ya kalau punya mesin. Terus kita pencet ini aja langsung. Nah, ini jangan lupa ya, kita settingannya masih kanvas satin, jadi nanti kita rubah. Ini biar dia ngeloading dulu. By the way, ini kalau kedengaran lagi takbir ya, maksudnya ini kita lagi malam takbiran. Kita paksain dulu datang ke sini nih teman-teman, demi kelancaran dan kenyamanan bersama mesin ya, supaya mesinnya aman, nggak terjadi kendala. Nanti kita bisa beroperasi lagi, geber lagi di habis lebaran. Nah, kita pilih ya, kita pakai
laser 260 settingannya ini. Nah nanti jangan lupa yang ini belum selesai, nanti kita setting ya. Jadi setiap kita nyata kanvas itu setiap kita nyata kanvas AutoCAD-nya kita matiin. Nanti setelah selesai dia ngebaca deteksinya nih, tuh udah selesai. Kita jangan lupa kita setting ya. Adanya di paper, raw paper setup, AutoCAD-nya kita on lagi ya. Nah ya, ini udah kelewat ya. Nah, kalau kita mau ngecek papernya, paper sheet ya. Ini kita kalau mau ngecek nih papernya, kita cek nih. Tuh. Kita pilih raw paper cut ya. Kalau misalkan ini adanya di sini, berarti kita harus pindahin ke sini gitu ya. Jadi ini udah settingannya. Nah, caranya gampang banget. Tinggal kita pilih menu maintenance, nozzle check aja. Jadi kalau misalkan bagus, tinggal kita kalau bagus kita keluarin, kita matiin aja. Mau tes sprint, mau nyetak foto anak, mau nyetak foto siapa gitu, mau jajal supaya tintanya nggak kering juga boleh. Nah ini kita kadang lagi nozzle ya. Tuh kita pakai outfitnya udah buat jalan-jalan, udah pakai sweater. Jadi kalau memang teman-teman yang mudik, sebisa mungkin sebelum berangkat tuh kita menyempatin waktu ya buat ke toko. Biasanya kita habis tutup nggak mungkin langsung berangkat, kita sempatin dulu lah. Nah ini nggak ada yang bolong ya. Kebetulan ini bagus banget, nggak ada yang bolong. Kita cek dulu, nggak ada yang bolong sama sekali, keren banget. Jadi kayak gini aja udah cukup. Kalau ada yang bolong, wajib di cleaning yang bolongnya ya, sampai nggak ada yang bolong gitu. Ini kalau udah kayak gini berarti udah cukup. Dan ini mesin P6000 udah cukup ya untuk kita settingnya. Nah habis itu kita tunggu dulu ya. Ini ngebaca papernya lambat nih. Oke. Nah kalau misalkan udah, ini kita exit aja, nggak usah cleaning. Habis itu jangan lupa ya teman-teman buat dikeluarin lagi papernya. Jadi biar dia nggak ngejepit terus tuh. Papernya udah keluar semuanya. Nah kita matiin mesinnya. Nah sip, P6000 udah beres. Sekarang kita beralih ke sini. Nah ini kita kalau dari sini kita harus dari software ya. Jadi kita harus nyalain komputer. Kita pilih nozzle check, kita pilih print check pattern, terus eksekusi. Nah kita oke. Nah ini kita posisi mesinnya lagi slip ya. Nah udah ya, jadi ini tinggal kita tungguin. Mudah-mudahan gak ada yang bolong. Kalau gak ada yang bolong, kita langsung aja matiin mesinnya kayak gitu. Oke, kita tungguin dulu ya. Ini videonya goyang-goyang karena kita pakai handphone ya. Tungguin. Memang agak lama loadingnya dia. Jadi ini hanya kebiasaan yang biasa kita lakukan atau yang biasa saya lakukan di warung bingkai. Jadi sebenarnya nggak ada patokan buat kayak gini ya. Maksudnya secara teknisi juga biasanya ya udah nggak apa-apa, biarin aja, nanti pas masuk di cleaning, biasanya kayak gitu. Cuman ini hanya antisipasi dari saya, dari kita warung bingkai. Biasanya prosedurnya kayak gini. Bahkan kalau kita rencananya libur lebih dari 1 minggu, itu tintanya kita copot-copotin. Tapi karena saya nggak pulang kampung, dan tuh lihat ini ada kotornya tuh ya, tuh ada kotornya, tapi ini bagus semua, nggak ada yang bolong. Tapi ini kan kita pakai paper yang 8 inch ya, jadi ini ada kotornya nih sebenarnya. Kita sekali lagi kita cek ya, takutnya ini masih kotor. Ini sih dari padnya ya, jadi kan kita kalau nyata kan ada borderlessnya tuh, jadi dia ada busa buat nyetar ini. Jadi dia kan headnya dari samping set dia ngeprint nggak ada bordernya kan. Nah ini biasanya di papannya di padnya ini basah atau ada bekas banjiran gitu. Oke, kita tungguin lagi. Foto keduanya lebih cepat. Mudah-mudahan nggak ada yang kotor. Kalau nggak ada yang kotor, kita udah matiin aja cukup. Nah, yang keduanya nggak ada yang kotor ya, mendingan lah ya.
Mendingan nggak terlalu kotor banget ya. Jadi ini maintenance-nya kita anggap udah beres. Tuh kita cukup udah, kita close aja. Kita close. Kalau misalkan ditinggal agak lama, saran sih tes printing aja gitu. Ini kita matiin. Setan. Ini kita matiin. Kalau yang ini biasanya saya papernya nggak perlu dikeluarin lagi. Jadi supaya ini aja, supaya ini kan nanti dia kan ada proses, namanya proses motong tuh ya. Jadi kita nggak usah dikeluarin, nggak apa-apa. Nah untuk selanjutnya jangan lupa, nah ini dicabut-cabutin nih. Ini kita pakai UPS ya tuh. Jadi tegangannya ini kelihatan nggak? Nah jadi tegangannya ini sebenarnya tegangannya nggak bagus ya tuh 240. Nah ini kalau malam memang tegangannya kayak gini nih, naik. Cuman gimana caranya kalau bisa kita pakai UPS supaya ya meminimalisir tegangan naik turun kayak gini, supaya mesinnya lebih awet, print headnya lebih awet, mainboardnya lebih awet kayak gitu. Nah sekarang kita matiin. Ini semuanya udah mati ya mesinnya ya, kita cek dulu. Oke, mesinnya udah mati. Sekarang kita matiin ini. Oke, off. Ini matiin. Nah jangan lupa saklarnya juga dicabut ya. Jadi supaya kita kan ditinggal nih, supaya aman aja gitu ya kan. Nah, lampunya udah kita matiin. Itu maintenance yang biasa kita lakukan di warung bingkai, sehingga kita punya mesin lebih awet ya. Maksudnya ya kita kan namanya pengusaha pengennya mesinnya awet. Cuman secara hitung-hitungan cost atau secara mekanikal dari si Epsona itu sendiri sebetulnya ya ada hitungannya lagi gitu ya kan. Ya berapa sekian lembar itu udah pasti rusak, atau kita nyetak udah 1000 lembar, 10.000 lembar, 100.000 lembar, itu headnya udah pasti kena, yaitu walau alam ya, maksudnya itu udah ketentuan. Jadi kita ya jangan males lah buat di maintenance kayak gini. Ini hanya ide saya yang kita lakukan selama dari 2018. Kita mesinnya awet, baru kita jual kemarin dalam kondisi masih oke ya. Kita ngeluarin mesinnya itu kondisinya nggak rusak gitu. Kita jual, sengaja kita jual karena memang kita pernah ganti head sekali tapi masih garansi. Kita sengaja beli baru. Videonya sebetulnya ada, cuman belum sempat keedit. Kita pas beli baru, kita pas perakitannya gitu. Jadi menurut saya mesin P6000 tuh bandel banget, worth it banget lah buat kita pengusaha kecil kayak kita gini. Dan apa ya, kalau menurut saya sih nggak perlu lah kita beli mesin kayak P9000, P10000 gitu. Kalau menurut saya kita dengan pakai P6000 aja warnanya udah lumayan bagus, costnya masuk, bisa kompetitif lah dengan pemain-pemain besar gitu, EcoSoven gitu yang mesinnya ratusan juta. Kita bisa tandingin lah harga jualnya kayak gitu. Sekian tipsnya, mohon maaf kalau kepanjangan, videonya gerak-gerak, goyang-goyang, ini pakai handphone. Kita gimana caranya, kita sharing aja ya, ini sharing-sharing santai. Kita punya program di sharing-sharing santai. Kita nggak perlu menunggu editing yang repot, insert segala macam. Kita bikin ada materi, kita bikin, terus kita videoin, terus kita langsung upload aja. Jadi mohon maaf kalau videonya kurang profesional. Insya Allah nanti kalau ada timnya kita dibuat lebih enak lagi gitu ya kan videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel kita dengan like, comment, subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Kita mau takbiran dulu.